Pakar di bidang perekonomian Erlangga Hartanto, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi di Cina. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi di Cina turun 1-2%, maka laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun sampai 1-3%. Pembatasan barang keluar masuk dari Cina dan banyaknya tutup perusahaan atau badan usaha akibat COVID-19 ini sedikit banyaknya mempengaruhi laju pertumbuhan di Cina. Mengingat Cina merupakan negara yang sangat berpengaruh di dunia, tentu hal ini juga menyebabkan pengaruh terhadap mitra bisnisnya, salah satunya ada di Indonesia. Cina merupakan negara terbesar ekspor dan impor non-migas Indonesia. Pada tahun 2019, total ekspor Indonesia ke Cina mencapai 25,85 US dollar, sedangkan total impor Cina ke Indonesia mencapai 44,85 US dollar. Namun, menurut BPS, terjadi penurunan pada tahun 2020 ini. Penurunan ini terjadi ke sebagian besar negara utama, terutama Cina, yaitu terjadi penurunan sekitar 9,15% atau sekitar 211,9 juta US dollar. Sedangkan impor non-migas pada periode Januari 2020 juga mengalami penurunan, yaitu sekitar 13,5% atau sekitar 313,5 juta US dollar. Hal tersebut dipicu atau disebabkan oleh turunnya nilai impor non-migas di negara utama, salah satunya Cina, yaitu sekitar 3,8%. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak virus corona terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor pariwisata. Pada tahun 2019, wisatawan asing yang masuk ke Indonesia mencapai angka peningkatan yaitu sekitar 16,11 juta jiwa. Angka ini naik 1,88% dari tahun sebelumnya. Semenjak merebaknya corona dan semenjak diberlakukannya lockdown serta adanya penutupan atau batasan akses terhadap pengiriman barang dari Cina dan penutupan maskapai penerbangan periode 5 Januari 2020 yang dilakukan oleh pemerintah, tentu sedikit banyaknya telah mempengaruhi tingkat pariwisata di Indonesia karena sebagian turis yang mengalami penurunan ada pada turis berasal dari Cina. Sedangkan pariwisata yang berjenis wisata pegunungan juga mengalami penurunan. Setidaknya Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia mengatakan ada 6 dampak yang ditimbulkan dari virus corona. Yang pertama, terjadi pemberhentian sementara seluruh aktivitas gunung. APGI melaporkan bahwa adanya penutupan kunjungan wisatawan sekitar 120 destinasi wisata gunung Indonesia. Yang kedua, terjadinya penurunan jumlah trip atau paket wisata gunung sebesar 47%. Dari 19.855 trip per tahun berkurang menjadi 10.450 trip. Nah, yang ketiga, terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan pendaki gunung sebesar 44% atau 111.805 pendaki menjadi 61.655 pendaki. Yang keempat, terjadinya penurunan jumlah omset industri wisata gunung sebesar 86% atau 337,1 miliar rupiah menjadi 46 miliar rupiah. Nah, yang kelima, sebanyak 5.225
pariwisata di industri wisata gunung mengalami penurunan ekonomi. Hal ini tentu mengancam keberlangsungan pekerjaan dan perekonomian dari pekerja pariwisata. Selanjutnya, yang keenam adalah daya tahan ekonomi pemandu gunung di Indonesia karena dampak virus corona rata-rata hanya bertahan selama 3 bulan. Ini tentu menyebabkan devisa menurun, tambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi saya tentang dampak virus corona terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor perdagangan dan pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.